Tapi bersyukurlah menjadi orang yang ada di jalan Allah dengan kemurnian Islam. Kita semua yang ada di dalam majelis ilmu ini sedang melakukan kebaikan dan ingin berharap, roja kepada Allah akan kebaikan-kebaikan setelah ini. Kita menuju jalan orang-orang yang bertakwa. Maka bersyukurlah dan istiqomahlah. Ini yang berat, jamaah. Karena kita istiqomah di jalan Allah dengan berbagai tempuran hundusan apapun kemaksiatan di depan kita. Kita tetap tegak istiqomah di jalan Allah. Mungkin sekarang ya Uti Nini, Uti Siti, Rindu, dan siapa lagi? Ya. Bisa istiqomah seminggu, sebulan, 2 bulan. Bisa 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Mungkin sampai helaian rambutmu putih. Tetapkah kita bisa istiqomah dalam kajian ilmu Abu Arya ini? Ini yang kita perjuangkan sekarang, jamaah. Ya. Di lingkungan yang kita selalu digempur dengan kemaksiatan, yang sudah tidak malu-malu lagi memperlihatkan dosa maksiatnya di hadapan kita. Ya. Tapi kita tetap istiqomah dengan pakaian syar'i kita, istiqomah dengan sujud-sujud kita, istiqomah dengan zikir kita, istiqomah dengan tolabul ilmi kita. Masya Allah. Ya. Gak apa-apa dibilang asing, gak apa-apa dibilang aneh, gak apa-apa. Ya. Karena Rasulullah dulu membawa Islam juga dibilang aneh. Malah dibilang majnun, orang gila. Ya. Itu jamaah. Maka bersabarlah dan istiqomahlah di jalan Allah. Jauhkan diri kita dari kemaksiatan. Karena sesungguhnya maksiat itu melemahkan jiwa kita, ya. Mematikan jiwa kita. Menutupi jiwa kita dengan keburukan-keburukan, dengan noda hitam. Kemaksiatan yang menumpuk akan menjadikan hati kita mati. Bahkan pelaku-pelaku maksiat itu akan merasakan bahwasanya kenikmatan dalam berbuat maksiat. Dan juga jamaah, pelaku-pelaku maksiat yang akut, yang hatinya mati karena dosa dan maksiatnya, karena noda hitam dalam hatinya, tidak merasakan kalau dia itu sedang berbuat maksiat. Hilang rasanya, hilang hatinya, tidak merasakan keburukan ada dalam dirinya, tidak merasakan kemaksiatan itu dosa, tidak merasakan ghibah itu dosa besar, tidak merasakan riba itu dosa besar. Semua karena dunianya. Semua karena dunianya. Ya. Hanya untuk pemuas hawa nafsumu engkau melakukan dosa dan maksiat itu. Karena dosa dan maksiat itu tidak satu pun bermanfaat buat akhirat. Tidak satu pun. Ya. Tidak satu butir pasir pun untuk manfaat buat akhirat. Tidak. Pelaku-pelaku dosa dan maksiat itu adalah pemuas hawa nafsu dunia. Berpikirnya hanya dunia. Dia lakukan dosa dan maksiat hanya untuk dunianya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
puncak matinya hati saat seseorang itu ya mendapatkan puncak kenikmatan dalam bermaksiat. Tapi ingat jamaah, ya, ingat pasti ada waktunya engkau akan mendapatkan penyesalan dari setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Dan Abu pastikan, pasti penyesalan dari dosa dan maksiat itu pasti akan terjadi apabila kita tidak bertobat kepada Allah atas dosa dan kemaksiatan kita. Pasti akan terjadi. Yakin jamaah. Allah sudah menyampaikan itu. Ya. Dan kita sudah merasakan di dunia ini. Saat kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan dosa, dan kita mendapatkan ujian dari dampak dosa kita. Aduh iya toh gara-gara itu toh kenapa dulu aku ngelakuin itu. Pernah tidak kita jamaah merasakan itu? Pernah, itu di dunia. Tapi jangan pernah kita merasakan penyesalan itu kelak di akhirat, di alam kubur. Ya Allah, kembalikanlah aku di dunia. Ya Allah, aku tahu. Ya Allah, aku salah. Ya Allah, kembalikan aku di dunia. Ya Allah, pasti aku akan beramal soleh. Pasti aku akan meninggalkan dosa dan maksiat. Kalla. Sekali-kali tidak. Penyesalanmu sudah tidak ada artinya. Tobatmu sudah tidak ada artinya. Maka selagi kita masih diberikan waktu untuk bertobat, segera bertobat sebelum tobat itu hanya kata tidak bermanfaat. Kapan itu? Saat matahari terbit dari barat. Dan saat nyawa ini di ujung kerongkongan. Ingat sekali lagi, puncak matinya hati adalah saat orang mendapatkan puncak kenikmatan, kemaksiatan, dan dia lalai bahwasanya itu kemaksiatan, bahwasanya itu dosa. Dia menikmati kenikmatan-kenikmatan dan lalai akan kemaksiatannya. Dia sudah melihat kemaksiatan itu indah dan dia lihat ketaatan itu adalah penjara bagi dia. Aku gak mau masuk penjara. Aku kepingin bebas menikmati dunia ini. Itulah orang-orang yang hatinya mati. Ya. Orang yang sudah tidak menganggap perkara dosa dan maksiat itu perkara buruk. Maka berhati-hati dengan keadaan itu jamaah. Kalau kita masih mudah datang kepada dosa yang sudah kita tobatkan, sudah kita mohon ampunkan, maka hati-hati keadaan hati kita. Ingatlah, oh aku dulu melakukan ini, nggak boleh. Ya Allah, aku udah bertobat kepadamu atas dosa ini ya. Ya. Istighfar dan jangan pernah melakukan dosa. Jangan pernah melakukan dosa. Jangan pernah melakukan dosa yang itu hanya orang-orang bodoh. Mohon maaf jamaah ya, Abu harus tegas. Itu hanya orang-orang bodoh. Orang yang mau masuk lubang yang sama. Tahu itu lubang celaka, tapi dia mau masuk ke lubang celakanya lagi. Nah, siapa kalau bukan orang yang bodoh? Dan orang ya, apa takwa itu? Adalah seorang yang bertakwa itu adalah seseorang yang jalan di suatu jalan dan dia tahu ada lubang-lubang di situ. Dia menghindarinya hingga sampai tempat dia tidak terjerumus kepada lubang-lubang. Itu adalah ketakwaan. Ya. Yaitu bagaimana dia bisa memilih jalan yang lurus, jalan yang halus,
dan menghindari jalan yang rusak. Dia hidup untuk menjalankan perintah Allah dan menghindari larang-larangannya. Itulah ketakwaan. Itulah orang-orang yang cerdas. Karena ilmu yang Allah berikan, akal yang Allah berikan dengan dimodali ilmu yang benar. Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka hanya orang-orang yang bodoh yang mereka ya sudah tahu itu jalan buruk, udah tahu itu jalan celaka, tetap masuk ke situ. Bahkan udah tahu pernah jatuh ke situ, ya, udah tahu kalau itu celaka, kok datang lagi ke jalan itu, jatuh lagi di lubang yang sama. Bahkan dikatakan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 275. Apabila telah datang peringatan riba kepadamu dan engkau datang kembali kepada riba, ya, neraka tempatnya dan kekal di dalamnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abu bacakan yang lebih pas ya, biar kita tahu ya. Ya. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena majnun, karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini jamaah, perhatikan kalimatnya. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, ya, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Apabila kita sedang dalam keadaan riba dan kita sadar dan kita bertobat kepada Allah, maka harta sebelumnya ya adalah milikmu. Tapi perhatikan jemaah, urusannya itu adalah urusan Allah. Dan barang siapa mengulangi lagi, datang lagi kepada riba setelah engkau mengetahui riba itu haram dan engkau sudah bertobat dan sudah datang peringatan kepadamu akan riba itu haram, apabila engkau mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Siapa yang menyampaikan Abu? Bukan. Abu membaca di surat Al-Baqarah ayat 275. Maka kalau kita, ini tentang riba, bagaimana kalau tentang dosa-dosa yang lain? Sudah tahu, pasti itu ya menjadikan iman kita runtuh. Karena apa? Karena kemaksiatan kita, karena dosa kita. Udah tahu itu haram, ya, minum khamr 40 hari sholat tidak diterima, ya. Masih diulangi minum khamr lagi. Itu jamaah, bagaimana itu jamaah? Udah tahu khamr itu haram, sudah bertobat kepada Allah, masih mengulangi lagi, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada kebaikan kemaksiatan itu. Yang hanya ada adalah kehinaan, ya. Jamaah, kehinaan pelaku-pelaku maksiat itu, kehinaannya di mana? Di dunia. Begitu pula di akhirat. Ya, kita melakukan zina akan dikatakan pezina, itulah kehinaan di dunia. Tapi kehinaan kita di akhirat lebih hebat daripada di dunia. Jangan kita bandingkan kehinaan kita di dunia dengan di akhirat. Kita hanya dihina oleh manusia, ya. Di dunia ini akan dosa dan kemaksiatan kita. Tapi di akhirat, Rob kita yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang memberikan usia, yang memberikan nikmat kepada kita, yang akan menghina kita karena dosa dan maksiat kita.
Kalau Allah sudah menghinakan seorang hamba, maka tidak akan ada satupun yang bisa memuliakannya. Allah berfirman di surah Al-Hajj, ya, di ayat 18, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Barang siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan bisa memuliakannya.